Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazmi Fati, NPM 19751030, Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis 4A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran mengenai diferensiasi produk, bauran pemasaran, dan penjualan. Selamat menyaksikan. Diferensiasi produk, bauran pemasaran, dan penjualan. Apa sih pengertiannya? Yang pertama, diferensiasi produk yang diadaptasi dari kata bahasa Inggris different. Different sendiri berarti berbeda atau beda, dan diferensiasi produk adalah sebuah proses pembedaan suatu produk, barang, atau jasa untuk terlihat lebih menarik di suatu pasaran sasaran tertentu. Bauran pemasaran sendiri artinya kumpulan alat taktis yang dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang lebih positif dan diinginkan di pasar sasaran. Dan yang terakhir ada penjualan, yaitu aktivitas atau bisnis menjual produk, barang, atau jasa, dan di dalam proses tersebut terdapat pertukaran atau peralihan kepemilikan suatu komoditas kepada konsumen. Manfaat diferensiasi produk pada sebuah perusahaan. Yang pertama, produk lebih mudah diingat. Pada dasarnya, setiap orang, setiap konsumen itu lebih menyukai produk yang terlihat berbeda ketimbang terlihat sama. Hal ini juga berlaku pada produk yang akan kita pasarkan nantinya. Jika produk yang kita tawarkan terlihat lebih unggul dan menonjol daripada produk pesaing sejenis, maka tentu saja produk kita akan lebih diingat dan lebih membekas di ingatan para masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengingatnya, maka tentu saja besar kemungkinan terjadi transaksi-transaksi berikutnya. Yang kedua, produk memiliki diferensiasi menjadi lebih unggul. Hal ini karena produk yang memiliki diferensiasi terhadap produk lainnya kemungkinan besar akan menjadi unggulan karena memiliki nilai plus dan tampilan serta pandangan yang unik sehingga dapat membangkitkan gairah masyarakat untuk menjadi pembeli atau konsumen. Manfaat yang ketiga adalah harga jual produk dapat lebih tinggi. Pada dasarnya, konsumen tidak akan pernah merasa terbebani dan keberatan jika para perusahaan menaikkan harga produk tersebut, apabila produk tersebut memang sudah diminati pada dasarnya. Kenapa? Karena konsumen memiliki dorongan atau kecenderungan untuk selalu berebut atau memburu sebuah produk yang memiliki ciri khas dan keunikan. Hal ini bisa kita contohkan dari contoh barang yang memiliki limited edition atau edisi terbatas. Faktanya, harga dari produk ini biasanya lebih tinggi daripada produk-produk lainnya yang sejenis yang ada di pasaran. Meski para konsumen harus merogoh kocek yang besar, tetapi konsumen tersebut akan merasa puas karena produk tersebut telah ia beli. Di samping hal tersebut, ada kemungkinan banyak pelanggan yang tidak segan untuk berebut demi mendapatkan barang limited edition tersebut. Manfaat yang terakhir adalah mengatasi kejenuhan pasar. Pada dasarnya, setiap penjualan sebuah produk tentu saja akan mengalami fluktuasi atau naik turun, terutama pada saat terjadi kejenuhan pasar. Dengan fakta ini, kita dapat menciptakan sebuah diferensiasi produk pada konsumen yang sudah mulai bosan dengan produk kita. Dengan kemunculan produk yang berbeda, akan berefek pada kenaikan selera para pelanggan untuk kembali berbelanja produk kita. Maka dari itu, kita perlu menciptakan sebuah sistem atau program yang terus mengupgrade produk kita setiap jangka waktu tertentu untuk menyegarkan kembali minat belanja para konsumen. Yang selanjutnya ada manfaat bauran pemasaran. Yang pertama, mampu menganalisa keuangan. Pemilik bisnis atau para direktur atau para petinggi-petinggi perusahaan harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Poin yang kedua adalah memfasilitasi proses komunikasi secara langsung. Ini mengartikan bahwa mampu mengalokasikan bentuk tanggung jawab untuk setiap bagian divisi dengan job desk masing-masing yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya atau alokasi tanggung jawab. Sumber daya dan tanggung jawab biasanya bersifat terbatas sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Dan yang terakhir adalah sederhana. Konsep ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran yang menjadi satu, sehingga bagian pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Manfaat yang terakhir adalah manfaat penjualan.
Manfaat penjualan adalah untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan atau laba. Apabila keuntungan dan laba kita telah terpenuhi, kita dapat menaikkan volume penjualan atau target pemasaran kita dan memenuhi target tersebut. Apabila target tersebut sudah penuh, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan atau menumbuhkan bisnis kita untuk lebih besar lagi. Selain itu, manfaat penjualan adalah kita untuk membuat hubungan, membentuk sebuah hubungan oleh para konsumen. Tujuan diferensiasi produk, bauran pemasaran, dan penjualan. Yang pertama adalah tujuan diferensiasi produk. Diferensiasi produk sendiri bertujuan untuk mengembangkan positioning yang tepat sesuai keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Sedangkan tujuan dari bauran pemasaran sendiri adalah periklanan atau advertising, promosi penjualan atau selling promotion, dan yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Yang terakhir adalah tujuan dari penjualan. Tujuan dari penjualan adalah untuk meraih laba atau keuntungan dari produk yang kita jual. Lalu, produk apa saja yang saya pilih untuk saya pasarkan? Yang pertama, ada produk dari perikanan, terutama perikanan ikan hias, yaitu ikan cupang. Yang kedua, ada produk keripik singkong. Dan yang terakhir ada produk frozen food. Produk yang pertama adalah keripik singkong, atau produk lokal. Keripik singkong merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis, kemudian digoreng. Keripik singkong sendiri merupakan makanan buatan rumah atau homemade di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo. Diferensiasi produk keripik singkong yaitu mudah didapatkan di toko terdekat dan selalu ada kapanpun. Memiliki berbagai varian rasa dan tahan sampai kurang lebih 2 bulan. Untuk bauran pemasaran keripik singkong sendiri, ditinjau dari harga keripik singkong sendiri adalah 5.000 per bungkusnya. Memiliki merek dagang langgeng, produk dijual di daerah Lampung Tengah, terutama di Kecamatan Trimurjo dan Kecamatan Punggur. Produk dipromosikan melalui penjualan langsung dan metode mouth to mouth. Yang terakhir adalah penjualan keripik singkong. Penjualan keripik singkong dilakukan secara langsung atau direct marketing yang menggunakan marketplace. Untuk produk yang kedua adalah ikan cupang hias. Ikan cupang merupakan produk regional dan ikan cupang merupakan ikan hias air tawar yang memiliki karakteristik dan bentuk yang unik serta warna yang indah dan cantik, tetapi cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Untuk diferensiasi produk ikan cupang ini adalah yang pertama, dikemas menggunakan plastik yang sudah dilengkapi air dan oksigen serta dirangkap menggunakan kardus styrofoam. Ikan cupang sendiri hasil pemijahan dan pembesaran di kolam pribadi dan memiliki beraneka jenis macam ikan. Untuk bauran pemasaran sendiri, ikan cupang memiliki harga bervariasi mengikuti jenis ikan. Biasanya dimulai dari harga 100.000 sampai 8 juta. Memiliki merek dagang Doni Fighting Fish. Dijual di daerah Sumbaksel, Jabodetabek, dan sekitarnya. Ikan cupang ini sendiri dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan website serta platform. Kemudian yang terakhir adalah penjualan. Penjualan dari ikan cupang hias ini melalui penjualan langsung, menggunakan sosial media, dan menggunakan website atau platform lainnya. Produk yang terakhir adalah produk frozen food. Produk ini termasuk produk multinasional. Frozen food sendiri merupakan makanan beku atau makanan yang sengaja dibekukan untuk tujuan pengawetan sampai siap dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk diferensiasi produk frozen food ini, yang pertama adalah mudah didapatkan di mana saja, memiliki merek dagang Vesta Frozen Food, dan berinovasi meluncurkan produk-produk olahan daging dan ikan seperti nugget, spaghetti, dan lain sebagainya. Untuk bauran pemasaran, produk ini memiliki beragam harga, dimulai dari harga 15.000 sampai 65.000 per picisnya, bahkan bisa lebih. Memiliki merek dagang Vesta Frozen Food yang diproduksi langsung oleh PT Charon Pokpan Indonesia, menjual produk sampai negara di benua Asia dan melakukan promosi dengan cara mengiklankan produk melalui media massa, sosial media, dan penjualan secara langsung. Untuk penjualan, produk frozen food ini melalui penjualan secara langsung, menggunakan distribusi besar ke berbagai negara, dan yang terakhir adalah menggunakan sosial media dan website platform lainnya. Dari materi yang sudah saya paparkan,
Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap produk memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi keunggulan produk tersebut. Kemudian, dengan adanya diferensiasi produk, produk perusahaan akan lebih mudah dikenali dan diingat sehingga mampu bersaing di pasaran luas. Dan dengan adanya bauran pemasaran, perusahaan mampu menganalisa keuangan dan menciptakan merek produk dagang mereka. Dan yang terakhir, dengan melakukan penjualan, maka perusahaan akan mampu meningkatkan laba dan keuntungan dari produk yang mereka hasilkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.